itu terkait tentang menyusun model regresi. Nah, kemarin kan kita sempat belajar juga terkait model regresi kan, yang Y aksen Y topi itu Y topi sama dengan A plus beta X. Ya, beta X itu. Nah, terkait hal tersebut, model regresi kan dari itu nanti kita bisa melihat fakta atau bisa meramalkan ya suatu model dari suatu model regresinya. Kemarin kita belajar regresi apa? Regresi berganda. Berganda ya. Berapa variabel? Dua variabel dan 3 variabel ya. Yang terakhir satunya data kategori. Nah, di sini nanti kita akan melakukan menyusun model regresi, yang mana model regresinya itu kita seumpama disuguhkan banyak sekali variabel independen, ya kan? Kita disuguhkan seumpama ada y-nya 1, ya kan? Variabel dependennya 1. Kemudian ada 10 variabel independen, ya kan? Ada 10 x, ya kan? Berarti ada x1, x2 sampai x10. Nah, bagaimana kita membuat model regresi yang paling baik, ya kan? Paling baik. Pasti di dalam yang kemarin pada saat saya sebutkan pas saat uji T, uji T kemarin menguji apa? Yang kan ada dua tuh, yang uji F sama uji T-nya. Kalau uji F kita menguji secara keseluruhan. Kalau untuk uji T kita menguji per variabelnya, ya kan? Menguji per variabelnya. Kalau seumpama variabelnya banyak, kita menguji satu-satu kan ya, menguji satu-satu, ya kan? Capek, ya kan? Nah, sehingga nanti kita biar tahu, ya kan? Model regresi ini cukup dengan variabel ini saja. Seumpama ada variabelnya 10, maka kita bisa dapat menentukan, oh dengan variabel sejumlah 3 ini sudah menghasilkan model regresi yang paling baik. Seperti itu. Jadi tidak harus variabel itu dipakai semua. Jadi ada beberapa yang bisa digunakan beberapa saja, seperti itu. Kemarin sudah dibahas itu kan, ada beta 0, beta 1 sampai beta P, kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Maka nanti kita menentukannya, ya kan? Menentukannya bagaimana menentukan salah satu saja, seperti itu, atau beberapa variabel independen yang mempengaruhi. Ya, modelnya seperti ini kan untuk model regresi liniernya kemarin. Nah, coba kemarin rekan-rekan ada yang nanti yang sudah pas yang punya SPSS nanti bisa ini ya mengikuti model, yang belum nanti bisa bisa pasang SPSS, yang bisa, kalau nggak bisa nggak masalah ya, tapi nanti saya usahakan kalau nggak SPSS Minitab ya, Minitab. Nah, coba di sini saya mau langsung ke sini aja. Nah, di dalam yang saya sebutkan tadi, di dalam kita melakukan sebuah membangun namanya regresi, melakukan uji regresi, maka ada 4 prosedur, ya, ada 4 prosedur untuk mengetahui variabel-variabel mana yang sangat mempengaruhi suatu regresi itu baik atau tidak, ya kan, model regresi itu baik atau tidak. Nah, yang pertama ada namanya stepwise regression. Yang kedua forward, ya, metode forward. Yang ketiga backward, yang keempat best subset regression. Nah,
dari keempat ini tadi, ya kan, kita nanti tahu bagaimana menentukan sebuah regresi itu menggunakan variabel berapa, itu kita bisa tahu. Nah, dari keempat ini, ya kan, ada tiga prosedur ini, ya kan, dia bisa menggunakan pengujian uji F, ya kan, uji F. Nah, untuk yang base subset ini sedikit berbeda dengan ketiga ini. Nanti saya jelaskan bagaimana kita mencari model-model regresi dari keempat ini ya, keempat ini. Tapi yang ketiga ini, apabila kita menggunakan aplikasi, ini harus menggunakan namanya aplikasi NITAB. Di SPSS nggak bisa. Nah, yang pertama, variable selection, yaitu mencari model terbaik dengan metode stepwise regression. Ya. Ada yang bisa bantu saya mengartikan ini? Mas Kevin, tolong diartikan. Yang ini, kelihatan kan? Kelihatan ya? Kok nggak ada suaranya? Mas Kevin dimut. Oh iya lupa Pak. Di bagian sebelah kanannya tertutup sedikit Pak. Ya? Apa? Di bagian sebelah kanannya tertutup sedikit. Tertutup ya? Nah ya, sudah Pak. Saya besarkan kalau gitu. Kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Oke. Pada setiap iteration, saya nggak tahu arti iteration apa Pak. Pokoknya pertimbangan pertamanya adalah untuk melihat apakah variabel yang paling tidak signifikan saat ini di dalam model dapat dihapus karena nilai F-nya. Karena nilai F-nya lebih kecil dari yang ditentukan pengguna atau alpha default-nya itu dihapus. Jika tidak ada variabel yang dapat dihapus, prosedur memeriksa untuk melihat apakah variabel paling signifikan yang tidak ada dalam model dapat ditambah tidak ada dalam model dapat ditambahkan karena nilai F-nya lebih besar dari yang ditentukan oleh pengguna atau alpha default-nya untuk dimasukkan. Jika tidak ada variabel yang dapat dihapus dan tidak ada variabel yang dapat ditambahkan, prosedurnya berhenti. Dihentikan. Ya, terima kasih Mas Kevin. Jadi di dalam metode stepwise regression ada namanya iterasi, ya. Iterasi itu dia diuji beberapa kali, ya kan? Diuji beberapa kali. Seumpama kita melakukan pengujian lewat SPSS kemarin, kita melakukan pengujiannya langsung memasukkan ini variabel Y kemudian variabel X, langsung klik langsung keluar hasilnya kan, ya kan. Nah, di dalam
ini metode regression stepwise ini dilakukan pengujian beberapa kali, namanya iterasi, ya kan? Yang nantinya dia akan keluar muncul variabel-variabel mana yang memberikan efek yang signifikan, ya kan, terhadap model. Nah, kemudian nanti kita bandingkan dengan nilai F, ya kan? Apakah nilai F-nya kurang atau tidak dari nilai alfa atau p-value-nya nanti. Nah, seumpama jika tidak ada variabel yang tidak dapat dihapus, maka kita melihat apakah ada variabel yang bisa ditambah. Ya kan? Kemudian apabila tidak ada variabel kembali yang bisa diuji ditambahkan, jadi nanti pengujiannya stop. Seumpama gini, gambarannya gini. Ada beberapa variabel, seumpama gini. Mau saya gambarkan gini. Seumpama Y, kemudian ada variabelnya ada 5, ya kan? Ada variabelnya ada 5. Ya kan? Bx1 tambah Bx2 sampai beta X5 ya. Nah, 5. Nah, di iterasi nanti iterasi itu seumpama Y diuji B plus beta X1. Nah, ini iterasi 1. Kemudian iterasi 2, B ditambah Bx1 ditambah, diuji lagi beta X2. Y3, konstanta ini, ya kan, Bx1 ditambah Bx2 ditambah Bx4. Nah, ini nanti dicek, ya kan, apakah nanti menghasilkan suatu nilai R² yang tinggi. Nilai R² yang tinggi. Selain itu, dicek juga apakah nilai alfanya secara keseluruhan bagus atau tidak, kurang dari alfa atau tidak, seperti itu. Jadi ini namanya iterasi, perhitungannya satu-satu. Kemudian, kalau kita membahas tentang konsep memang agak membingungkan ya. Nanti kalau semua kita sudah melihat contohnya, nanti kita akan paham. Nah, ini adalah diagram alurnya bagaimana proses stepwise regression itu dilaksanakan. Ya, sudah pernah buat ini apa diagram alur? Sudah ya. Jadi kalian pembacaan diagram alur ini kalau bentuk seperti ini kita bukan sembarang pakai bentuk apa ini ya, belah ketupat, kotak, terus ini lonjong ini ya. Jadi nggak sembarang kita langsung pakai. Kalau yang seperti ini dinamakan proses atau permulaan kalau kotak seperti ini. Jadi kita harus tahu bagaimana proses sebuah stepwise regression ininya. Nah, nanti saya contohkan ya untuk stepwise regression. Nah, untuk stepwise regression ini mungkin saya kasih contoh seperti ini. Saya bukakan ini. Saya kasih contoh. Saya share itu ya. Ini ya, materi. Ini ya, tambahan. Ya, yang punya SPSS mungkin bisa mengikuti ya. Tapi ya kalau nggak punya, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ke SPSS. Coba dilihat. Kelihatan data saya? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini data dari PDF yang baru saya share. Ini. Sini. Ada tentang stepwise regression ya. Nanti kalian lihat tuh. Ini terkait regresi stepwise, nanti bisa dibaca ya. Data ini, contoh kasus ini. Nah,
Berikut ini merupakan data penjualan ya. Kemudian biaya promosi, jumlah outlet, laju penduduk, pesaing, dan income masyarakat. Nah, dari soal ini mana variabel dependent? Income ya, Pak. Outlet, Ayo. Pak. Mana? Tadi siapa yang bilang income? Saya, Pak. Arya ya. Tadi berarti dependentnya income ya, Arya ya. Iya, Pak. Oke, di hold dulu. Ada yang lain? Ada yang lain selain Mas Arya tadi, dependentnya income? Sama, Pak. Siapa tadi? Altos ya, Mas Altos ya. Oke, di hold. Yang lain? Jadi kita harus tahu mana variabel Y, mana variabel X. Mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Nanti di soal seperti ini, kalau kalian salah pilih variabel, salah semua. Ngerti? Sales mungkin sales bukan, Mbak. Ya, Mbak Tasya apa? Sales. Sales. Iya. Sales. Y, variabel dependentnya sales. Iya, Mbak. Oke, di hold. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Siapa? Saya pindah, Pak. Ya? Saya pindah yang dari income tadi, Pak. Siapa Mas Altos ya ini tadi? Oh, Mas Arya. Kenapa Mas Arya? Soalnya kalau di situ kan dibacanya income masyarakat, jadi kalau menurut saya itu pengaruhnya mungkin ke salesnya nanti. Ya, nanti di hold dulu. Nanti kita hold dulu. Mas Arya tadi ya. Oke. Sudah nggak ada nih? Sudah nggak ada? Sudah nggak ada? Ya gini. Kita pertama, kita harus untuk mengetahui mana variabel X, mana variabel Y itu, kita memang harus membaca pelan-pelan dulu. Ya, soalnya harus kita baca pelan-pelan dulu. Kita nggak boleh gerusa-gerusu untuk menentukan mana variabel dependent, mana variabel independent. Oke. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu. Dari soal dulu ya kita baca. Berikut ini merupakan data penjualan, biaya promosi, jumlah outlet, laju penduduk, jumlah pesaing, dan income masyarakat. Ya kan? Dan income masyarakat. Nah, kalau seumpama dilihat, ya kan, dilihat secara variabel-variabel, kebanyakan dia terkait tentang apa ini? Memasarkan sesuatu. Ya kan? Dia terkait memasarkan sesuatu. Karena kenapa? Ada namanya promosi outlet. Ya kan?
ada promosi outlet, ya kan? Nah, kemudian ada sales, ya kan? Ada sales. Nah, kita lihat dulu mana variabel yang paling banyak terkait apa dulu. Kita lihat dulu yang 3 di awal, ya kan? Nah, kemudian kita cocokkan dengan soalnya, data penjualan, ya kan? Berikut ini merupakan data penjualan, biaya promosi, dan jumlah outlet. Stop dulu dari sini. Maka kita coba lihat dulu. Ini, sales, ya kan? Penjualan mempengaruhi promosi? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Sales mempengaruhi outlet? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sales dipengaruhi oleh promosi dan outlet. Ya kan? Nah, seumpama kemudian kita lihat, kita balikan income. Ya kan? Income. Income sebagai, seumpama kita anggap sebagai Y. Ya kan? Ini income itu adalah pendapatan masyarakat. Oke, pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat, kalau kita bandingkan dengan seumpama ini sebagai Y, otomatis 5 ini sebagai ini variabel selanjutnya ini sebagai variabel yang mempengaruhi, ya kan? Yang mempengaruhi Y. Kita anggap seperti itu. Apakah kita anggap aja logika dulu ya. Apakah pesaing mempengaruhi income? Tidak, Pak. Tidak. Laju penduduk mempengaruhi income? Tidak. Laju penduduk itu jumlah kelahiran. Ya kan? Jumlah kelahiran. Tidak, Pak. Semakin banyak penduduk mempengaruhi income. Tidak selalu ya, jumlah penduduk mempengaruhi income. Ya. Enggak direct, Pak. Ya. Kemudian outlet mempengaruhi income, kecuali kalau di ini kan enggak juga kan. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan dulu. Kita harus lihat secara keseluruhan dulu. Jadi jangan lihatnya langsung kita menjudge, enggak. Kemudian kita sandingkan dengan soalnya, ya kan? Dengan soalnya. Memang beberapa soal tidak mencantumkan mana variabel X, mana variabel Y. Kita disuruh untuk menentukan sendiri. Seumpama ada beberapa soal yang seperti itu. Ya. Jadi kita nggak sembarang. Tetapi kita bisa kan melihat secara logika apa dipengaruhi apa, itu kita bisa melihatnya seperti itu. Ya. Kalau seumpama Mas Arya tadi alasannya kenapa milih income tadi? Awalnya tadi saya kira income punya perusahaan gitu, Pak. Oh, Ternyata income perusahaan ya. Ini kan ada di soal tuh, income masyarakat. Ya kan? Income masyarakat. Jadi kan pendapatan masyarakat. Rata-rata pendapatan masyarakat 2,43 juta, 2,56 juta, dan sebagainya. Anggap aja seperti itu ya. Gitu. Jadi kita harus melihat. Maka kita tadi menentukan bahwa Y adalah sales. Ya, Y-nya adalah sales, penjualan. Nah, penjualan seumpama bisa jadi laju penduduk, semakin banyak penduduk, semakin banyak yang beli ya. Anggap aja gitu. Pesaing. Kalau pesaingnya semakin banyak, salesnya naik apa turun? Turun. Nah, jadi Pak. turun. Turun, Ya kan? Ada pesaingnya kan, cuma jualan ayam geprek nih, ya kan? Jualan ayam geprek. Ternyata di gang tersebut semua juga jualan ayam geprek, maka peluangnya untuk tidak terjual juga kecil kan ya, maksudnya turun ya. Nah, kemudian pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat semakin tinggi, penjualan juga otomatis bisa naik ya, karena orang semakin tinggi pendapatan, maka semakin bagus juga. Contohnya, kalian ngekos, uang bulanan kalian naik, maka kalian sarapannya nggak bubur ayam lagi, ya kan? Nggak nasi uduk lagi, bisa jadi McD, ya kan? Naik, ya kan?
nggak jadi ya toh, nggak jadi ayam ini lagi kan. Nah, otomatis kan seperti itu ya. Tapi kalau sekarang masih belum ya, kita masih nanti ya, nanti kalau udah berpenghasilan bisa naik. Jadi nanti kalian bisa melihat banyak, ini kan ada banyak nih, bisa jadi nanti X-nya itu ada bisa sampai 10, bisa sampai berapapun ya. Nah, kalau gini kan kalian pusing juga ya, variabel-variabelnya kan banyak. Nah, nanti kita buat, kita ingin melihat ininya, model regresinya seperti apa. Nah, coba yang punya SPSS, datanya ini dikopikan ke SPSS. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Altos. Ini kan Pak nilai yang paling besar itu kan Pak ada di sales kan ya Pak, ada di 200-an, sedangkan yang lainnya itu ada kayak 5,1520-an sama yang ratusan juga Pak. Kalau misal untuk nentuin Y yang variabel yang dipengaruhi itu Pak, bisa nggak Pak kita kayak ini aja gitu yang paling besarnya gitu Pak? Oh, Itu. sebentar. Suaranya bentar. Bentar, suaranya agak kecil. Ulangi lagi Mas Altos. Suaranya agak kecil banget. Cek. Ya. Apakah terdengar Pak? Dengar. Ya, ulangi lagi ya. Nah ini kan, iya Pak. Ini kan salesnya itu kan paling besar ya Pak angkanya. Sedangkan yang lainnya itu kayak puluhan, nggak sebesar yang sales kan ya Pak. Nah itu Ya. bisa nggak kita nentuin variabel Y-nya itu dengan nilai yang terbesar gitu Pak? Atau ada nggak yang kayak pengaruhnya misal kalau nilainya yang income-nya yang dipengaruhi, terus yang variabel X-nya itu lebih besar atau lebih kecil gitu Pak? Oh, gitu. Gini, Ya. kemarin kita kan belajar terkait korelasi. Ya kan? Hubungan juga. R ya. Nah, jadi ini kan skalanya beda ya nilainya. Sales itu kan jumlah, promosi jumlah, outlet jumlah, laju penduduk jumlah, ini jumlah, income, jumlahnya kan maksudnya 159 sudah ya kan. Kemudian nanti ada ini dalam skala yang berbeda, mungkin ini dalam juta ya. Dalam juta 5,646 juta ya kan. Ini cuma 2 gitu aja, 2,26 kali promosi. Mungkin nanti ada ini lagi yang kayak kemarin kategorik, variabel dalam bentuk kategorik, ya kan? Beda lagi kan variabelnya, ya toh. Jadi kita harus melihat dulu secara logika variabel mana yang kemungkinan besar itu dipengaruhi oleh variabel-variabel, ya kan? Kemungkinan kan ada beberapa variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan, ya kan? Yang tidak mempengaruhi secara signifikan, tetapi ditambahkan saja, ya kan? Tapi biar variabelnya banyak, saya tambahkan aja. Ada peneliti seperti itu. Tapi itu tidak efektif. Ya kan? Nah, di sini itu kita ingin meminimalisir variabel-variabel yang sekiranya itu memberikan kontribusi, ya kan, paling besar, ya kan, sehingga kita tidak perlu memasukkan semua variabel yang ada. Gitu intinya dari model stepwise ini. Kalau seumpama skala-skala itu memang dalam kenyataannya skala data ininya bisa jadi berbeda-beda Mas Atos. Tetapi nanti tidak akan mempengaruhi hasilnya. Kesimpulannya tidak akan berubah. Ya kan? Nanti ada berubah seumpama dalam bentuk persen, ya kan? Kemudian Y-nya itu angka biasa. Tidak akan berpengaruh ininya. Hasilnya tidak akan berpengaruh. Hasil kesimpulannya tidak akan pengaruh, ya. Nanti kayak yang kemarin itu yang kategorik, dia kan tidak dalam bentuk angka, ya kan? Tetapi dilakukan regresi, hal tersebut tidak ini ya, kemarin tidak berpengaruh secara signifikan, ya seperti itu. Walaupun skala nilainya itu beda, ya kan?
kita tidak bisa meletakkan skala nilai itu sebagai dasar untuk menentukan Y. Tidak, tetapi variabel apa sih yang sekiranya itu dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Maka dari itu, balik lagi kita harus pelan-pelan membaca dari soal. Gitu. Oke, kita harus pelan-pelan dari situ. Kalau nggak gitu, nggak paham juga ininya. Oke ya, kecuali kita adalah penelitinya di awal. Kalau kita penelitinya di awal, kita sudah tahu ini saya menentukan Y-nya itu ini, ya kan? Y-nya itu ini dipengaruhi oleh variabel ini. Kita menentukan, kita pertama itu menentukan 10 variabel, ya kan? Tapi belum diuji. Diuji apakah variabel tersebut mempengaruhi secara signifikan atau enggak. Kita masukkan saja. Nanti, maka dari itu karena variabelnya banyak, kita ingin meminimalisir variabel tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan data ini tadi ke SPSS. Terima kasih, Pak. Oke. Kelihatan SPSS saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Datanya tadi semua adalah kategori numerik. Ya kan? Datanya kategori numerik ya. Karena datanya nilai semua. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat ini dulu. Nah, tapi yang pertama kita ingin melakukan uji regresi dulu nih. Regresi linear berganda. Berarti kita memasukkan semuanya. Ya kan? Kita masukkan semuanya. Tadi adalah salesnya ya sebagai dependennya. Kemudian kita masukkan ininya. Promosi, outlet, laju penduduk, pesaing, dan outcome. Oh, income, mohon maaf, income ya ini. Saya ganti dulu. Bentar. Income. Outcome itu pengeluaran. Nah, jadi di SPSS, walaupun sekalian nggak bisa mengikuti ini, di YouTube sangat banyak sekali ininya ya. Jadi nanti kalian bisa melihat. Sangat gampang sekali kalau kalian menggunakan aplikasi, ya kan? Tinggal kita masukkan ini aja. Metodenya enter nanti semua. Nah, kita coba masuk ini dulu. Muncul hasilnya? Belum. Nah. Coba kita lihat. Kelihatan hasilnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan semuanya. Kelihatan ya. Bentar. Benar, saya buka Word kok lemot. Bentar, biar saya klik dulu di Word-nya. Nah, hasilnya kan keluar nih, ya kan? R square-nya, ya kan? Bisa dilihat. Kemudian ada ANOVA-nya. Nah, kemudian ada modelnya. Ya kan? Nah, modelnya kalau seumpama kita lihat di sini kan kita bisa lihat nih. Y sama dengan beta 0 ditambah 2,017 X1 ya kan ditambah 0,550 X2 ditambah 2,760 X3 ditambah 0,970 X4 ditambah 0,548 X5.
Ya kan ya. Kita lihat seperti itu. Coba kita copy dulu ke Word biar nanti gampang. Biar bisa membandingkan modelnya masing-masing. Kita copy dulu. Ini ada namanya metode keseluruhan atau enter ya, metode enter. Jadi kita melakukan uji regresi dengan memasukkan semua variabel yang ada. Ya kan? Dengan memasukkan semua variabel yang ada. Kok nggak keluar Word saya? Kelihatan Word saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi kita akan menuliskan model regresinya Y sama dengan apa? 50 ini. Bantu saya nuliskan. Ditambah berapa? 2 ini. Tapi sebelum itu dilihat dulu. Dilihat dulu ininya. Secara F nanti hasilnya bagaimana, ya kan? Uji F, diuji F hasilnya bagaimana? X2 mata kuliah yang sering pakai aplikasi apa kalian? Sorry. TABK yang sering pakai aplikasi. Iya, Pak. Iya, Pak, TAPK. Susah nggak TABK? Susah sih. Susah ya. Saya nggak tahu soalnya. Saya nggak belajar TABK. Saya nggak tahu. Tapi semua pakai aplikasi ya. Iya kan? Pakai aplikasi. Nah, kita dapat model nih. Ya kan? Seperti ini kan modelnya regresi ya. Kita kan dapat ini. Kalau kalian mau nyari manual, capek nggak segini modelnya ya? Kayak kemarin. Ya. Model kalian pada saat uji regresi linear, uji regresi linear kan melakukan ini ya, perhitungan manual ya. Ya kan? Nanti kan dapat konstanta A sama B. Ya kan? Masih ingat? Masih ingat atau sudah lupa? Ya. Nah, kalau seumpama variabelnya banyak kan repot juga ya. Repot juga, ya kan? Jadi kita ingin meminimalisir, ya kan? Meminimalisir agar variabel-variabel mana sih yang nggak perlu dimasukkan gitu kan. Tapi sebelum itu coba ini dulu. Baca ini dulu. R. Ada R, R square, dan adjusted square. Coba rekan-rekan cari ini. R kemarin kan korelasi itu. Ya kan? Ya. Atau enggak? R itu apa? Adalah korelasi. Coba kalian cari dulu arti dari R square dan adjusted R square. Adjusted R square ini nilai ini adalah kuadrat dari nilai ini. Tapi kalian cari dulu arti dari R square dan adjusted R square. Coba search saja. Nanti kalian dapat. Coba biar kita bisa membaca ini dulu.
Nanti kalau udah dapat bilang ya. Kemudian kita lihat dulu regresi ANOVA-nya. Ya kan, regresi ANOVA-nya. Tadi kita dapat variabel independennya ada berapa? 5 ya. 5. Ya kan, variabel independennya ada 5. Kemudian sampelnya masing-masing ada berapa? 15 ya. 15. N-1 ini. Nah, dilihat dari ANOVA, secara keseluruhan UGF-nya bagaimana? Berpengaruh signifikan, secara keseluruhan berpengaruh signifikan atau enggak? Baru kemarin loh. Ya kan? Baru kemarin. Ya saya paham sih. Saya dulu juga mahasiswa. Kok kemarin Pak, saya baru keluar kelas aja lupa. Ya kan? Terus, pernah saya gitu. Ya kan? Saya baru keluar kelas aja udah lupa materinya. Gimana hasilnya? Signifikan. Secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan, ya kan? Ini yang mana kita tahu itu bisa berpengaruh signifikan atau enggak? Dari nilai ini. Ada biasanya simbolnya itu ada yang P, ada yang signifikan ya. Biasanya ada P di sini atau signifikan ya. Nah, ini anggap aja 0,0 ya alfanya. Dibandingkan dengan alfa 5%, lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Kecil, ya kan? Maka tolak apa gagal tolak? Reject, Pak. Tolak. Pak. Tolak H0 ya. Jadi kalian harus hafal itu ya, ininya ya, secara UGF sama UGT-nya ya. Nanti kalau UGF tinggal kalian cari pembandingnya di tabel F, oke? Tapi kalau lebih mudahnya tinggal lihat di ininya, di alfanya. Nah, secara keseluruhan semua variabelnya berpengaruh secara signifikan, ya kan? Tetapi kita belum lihat di UJT parsial masing-masing dari ini variabelnya, ya kan? Karena variabelnya ada 5, kita lihat ada variabel promosi, ya kan? Ada variabel promosi. Kemudian ada variabel outlet, ya kan? Ada variabel ini laju penduduk bersaing sama income, ya kan? Nah, kalau secara ini promosi berpengaruh secara signifikan enggak? Yang promosi aja. Signifikan. Berpengaruh signifikan. Kenapa? Kurang dari alfanya. Ya. Jadi kesimpulannya itu kan apabila alfa kurang dari sama dengan 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak. Ya, tolak. Ya, kita anggap aja ini kan 0,05 ya. 0,05 gini ya. Jadi kalian jangan bingung. Ini 0,5. Kita anggap aja ini sama dengan 0,05. Jadi masih relevan ya. Jadi tolak 0. Jadi nggak perlu ini ya. Kemudian outlet. Signifikan. Dan laju penduduk. Enggak. Tidak signifikan. Tidak signifikan.
Pesaing, Tidak. 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 income, Tidak. tidak. Nah, ada beberapa variabel yang tidak signifikan, tetapi dia numpang. Ya kan? Tapi dia numpang, ya kan? Dia hanya mempengaruhi sebagian kecil saja. Dia hanya mempengaruhi kecil saja. Tapi dia secara keseluruhan tidak mempengaruhi secara signifikan. Ya kan? Intinya cuma dua ini yang mempengaruhi secara signifikan. Ya kan? Secara signifikan. Coba, maka dari itu dia modelnya panjang seperti ini. Ya kan? Maka kita ingin membuat ini model yang lebih ramping, ya kan? Model yang lebih ramping meminimalisir variabel. Kalau seumpama kita masukkan ini nih, modelnya seperti ini. Kita kan nggak tahu nih di awal ya, seumpama mana tadi ini saya. Ya, seumpama ini. Data saya di SPSS kelihatan? Sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, kita kan nggak tahu nih variabel-variabel mana yang berpengaruh secara signifikan sama yang tidak signifikan. Ya kan? Pertama kita nggak tahu. Ya kan? Ini cuma variabelnya cuma 5. Nah, nanti kalau ada puluhan variabel, nanti kita nguji ini kan mana yang pengaruh sama enggak. Sebentar, kok gelap ya. Nah, kok nggak keluar. Nah, seumpama jadi kita ingin melakukan uji regresi secara ini. Coba lihat ini. Ya. Ingin mengetahui variabel mana yang berpengaruh secara signifikan. Kalau kita ngujinya satu-satu, capek enggak? Ya kan? 2, anggap aja kita nguji 2 gini. Kan? Capek kan? Kemudian nguji 3. Jadi kan ada 3 ini nguji satu-satu kan, maksudnya masing-masing bagaimana kita mengujikan dari masing-masing variabel. Itu kan kelamaan. Maka ada namanya pemilihan model terbaik, ya kan? Yang 4 tadi, yaitu stepwise, forward, backward, dan base subset. Ya, seumpama ada 10 variabel, maka nanti akan keluar berapa variabel yang berpengaruh secara signifikan sekaligus modelnya, ya kan? Model regresinya. Kalau ini kan model regresinya masih 5, ya kan? Jadi nanti kelihatan mana variabel yang berpengaruh secara signifikan. Coba kita langsung masuk ke yang ini, stepwise. Kita ini dulu ya. Kita masukkan sales, kemudian kita masukkan semuanya, ya kan? Kemudian pilih ini, metodenya stepwise, ya, stepwise, kelihatan? Nah, klik enter. Nah, sini. Nah, di sini nanti keluar. Sini. Saya copy dulu. Nah, ini adalah hasil ini ya. Kelihatan? Kelihatan buat saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, di metode stepwise ini nanti akan keluar muncul ini. Variabel enter dengan metode stepwise. Nah, dia keluar cuma kita kan punya variabel berapa tadi? 5. 5. 5. Kan? Nah, di sini langsung dia keluar variabel mana yang berpengaruh secara signifikan. Promosi dan outlet.
ya kan? Langsung dia keluar promosi dan outlet. Nah, tadi sudah dapat arti dari R square dan adjusted R square, masih ingat? Pernah saya jelaskan di awal, kalau nggak salah, R square dan adjusted R square. Ada yang bisa menjelaskan? Izin, Pak. Ya, silakan. Siapa? Mas Fabio ya? Iya, Ya, Pak. silakan. Kalau R square itu angka di kisaran 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai dari variabel dependennya, Pak. Ya. Berarti kalau semakin besar R square-nya, bagaimana? Semakin bagus. Semakin bagus. Ya, itu ya. Kalian melihat R square dengan adjusted R square ini sama aja. Adjusted R square ini adalah R square ini dikuadratkan, kalau nggak percaya. Ya, adjusted R square ini. Nah, standar error ini adalah kemungkinan error, ya kan? Error yang terjadi bila mengkombinasikan variabel independen yang mempengaruhi ke variabel dependen. Sudah saya jelaskan bahwa setiap penelitian itu pasti ada errornya, ya kan? Gitu. Kalau perhitungan dalam aplikasi errornya sekian, gitu. Nanti kalau ingin mencari nilai errornya manual, pusing kalian. Gitu. Nah, di sini dilihat, ya kan? Model 1 R-nya 0,839, 0,826 dengan errornya 17,12. Model 2 0,952, 0,944. Jadi begini model 1 itu. Berarti model 1 itu Y sama dengan ini. Kita melihatnya dari ini dulu. Ini loh, konstan ini. Ini adalah beta 0, ya kan? Ditambah promosi itu anggap aja X1. Anggap aja X berapa ya? Sebentar. Biar lebih mudahnya kita buat, saya belum buat ini lagi ya. Bentar, biar gampangnya kita biar tahu. Excel-nya tadi mana ya? Ya. Sales tadi Y ya. Ya kan? Promosi X1. Anggap aja gini ya. Outlet X2. Baju penduduk X3. Pesaing X4. Income X5. Jadi kita punya variabel independen 5 ya, dengan variabel dependen 1. Oke? Diingat-ingat X1, X2, tadi apa ya? Outlet ya? Outlet. Nah ya, outlet. Oke. Ya, jadi kita bisa melihat ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke ini hasil tadi. Berarti promosi tadi X1 ya. Promosi X1. Nah, Y ya kan, model regresi, model satu regresi ini dengan ini kan dia berarti A plus B. Nah, dia dengan satu variabel prediktor menghasilkan nilai R square 0,839 dengan error 17,12. Ya. Kemudian model 2 Y sama dengan ini konstannya ini tambah X1 ditambah
2, outlier X2 ya. Nah, dengan model regresi 2 ini, nilai R-square-nya 0,952 dengan errornya 9,7. Nah, untuk batas R-square-nya berapa? 0 sampai 1. Ya kan? 0 sampai 1. Maka dengan 2 variabel prediktor saja, dia menyumbangkan 0,95, berarti 95%. 95%, ya kan? Menyumbangkan 95% nilai signifikan. Dua variabel tersebut itu menyumbangkan 95% total berpengaruhnya signifikannya. Secara signifikan 95%, ya kan? Berarti dia menyumbangkan sejumlah 95%, ya kan, secara keseluruhan. Nah, apabila kita tadi membuat ini 5 tadi, kita pakai yang 5, dia R-nya berapa? Juga sama, 95% ya kan? Jadi 3 variabel ini enggak pengaruh apa-apa, dibuang. Gitu. Ya, paham maksudnya. Jadi dia itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Gitu. Kita sebagai peneliti itu seperti itu. Jadi kita harus tahu model-model mana yang pengaruh secara signifikan atau enggak. Gitu. Nah, dilihat juga dari F-nya, ya kan? Ada tabel F-nya, secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan, ya kan? Kemudian kita lihat ininya p-value-nya juga kecil semua. Dari sini kita bisa melihat model dari 5 variabel X tadi, kita cukup perlu 2 saja. Ya, untuk menghasilkan model regresi yang baik, yang efisien. Ya, kita. Oke, ini dinamakan namanya model stepwise. Model stepwise. Oke, model stepwise. Nah, di sini. Nah, kemudian selanjutnya setelah model stepwise apa lagi? Forward selection, Pak. Forward, metode forward, ya kan? Coba kita masuk ke metode forward. Kelihatan SPSS saya? Belum. Oh, udah kan, Pak. Oke, kita balik lagi ke regresi. Sales, ya kan? Kita masukkan lagi sini. Metode forward, ya, forward. Kita klik OK. Nah, forward ini nanti ada beberapa ini. Apabila di aplikasi lain, outputnya, cara membacanya agak sedikit berbeda. Ya, agak secara berbeda. Maka saya sarankan apabila kalian menggunakan aplikasi lain, bisa lihat tutorial dulu, tutorial apa dulu, gitu ya, biar kalian lebih paham. Tapi di sini kita menggunakan SPSS, maka saya jelaskan cara SPSS, gitu ya. Nah, kita lihat sini. Saya copy dulu. Nanti jangan kaget. Hasilnya itu dengan metode 3 tadi. Yang pertama, yaitu stepwise, forward, dan backward. Nanti hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Nah, ini adalah hasil output menggunakan ini metode forward. Keluar ya, dia langsung keluar. Oh, belum keluar ya? Saya masih tabel, Pak, yang SPSS, Pak. Oke, wordnya ini ya, sorry, wordnya ini. Nah, di sini, sorry, saya
kasihkan ini ya. Metode forward. Ini metode stepwise. Ini metode enter atau keseluruhan. Nah, ini metode forward ya. Metode forward itu sama ya. Kalau seumpama perhitungan manual memang beda. Menghitungnya beda, cara perhitungannya beda, formulanya beda. Kalau seumpama nanti ini di buku Anderson itu nggak dijelaskan cara pencarian secara manual. Kalau ingin mencari secara manual, namanya mungkin di buku kalau nggak salah Gujarati. Yang aplikasi aja lebih mudah. Nah, untuk metode forward ini sama, dia akan langsung keluar ini ya. Variabel mana sih yang berpengaruh secara signifikan? Sama ya, forward, promosi dan outlet. Metode stepwise, promosi dan outlet. Dia bisa langsung keluar. Variabel ini loh yang berpengaruh secara signifikan. Yang lain nggak usah dimasukkan, buang aja gitu loh. Tuh, ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Kalau kita pakai aplikasi mudah, ya kan? Mudah. Nah, hasilnya pun lihat dulu. Model R-square-nya. Ya. 0,952944. Ini yang model stepwise ya, forward ya. Coba dilihat. 0,952, 0,944. Sama kan? Maka modelnya pun juga sama. Modelnya pun juga sama. Nah, terus Pak, nanti backward sama juga. Hasilnya backward sama juga. Terus bagaimana menentukan yang terbaik dari model tersebut, Pak? Terserah kalian. Ya, terserah dari kalian bagaimana menentukan mana yang bagus. Kalau cara manualnya, kalau kita pakai aplikasi, memang terkesan ini lebih mudah, lebih ringkas, sehingga kita tinggal ganti menu saja. Tetapi apabila kita memilih manual, ada plus minusnya. Ada plus minusnya dari masing-masing ini model. Kalau kita menggunakan metode stepwise, perhitungannya lebih ringkas. Jadi modelnya itu dia perhitungannya lebih mudah. Tapi kalau forward backward lebih panjang perhitungan manualnya. Gitu. Jadi kalau secara perhitungan manual memang ada plus minusnya, ya kan? Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi, nah, tinggal ganti menu saja, gampang, ya kan? Toh hasilnya sama, gitu ya. Hasilnya sama. Gitu. Nah, coba kita masuk menggunakan metode backward ya. Backward. Metode backward. Oke. Nah, bacanya agak berbeda, sedikit berbeda di metode backward. Coba saya ini ya. Cara baca outputnya sedikit berbeda bila menggunakan backward. Coba di sini.
Sudah kelihatan Word saya? Sudah, Pak. Ya, ini adalah hasil output dari metode backward. Nah, cara bacanya yang ini itu kan sedikit berbeda tuh ya dari yang metode forward. Kalau metode forward tadi langsung keluar ya, sama stepwise tadi dia langsung keluar variabelnya, ya kan? Tapi kalau yang backward, nih sedikit agak berbeda. Yang pertama, dia melakukan metode enter. Jadi semua variabel dimasukkan. Dan semua variabel dimasukkan. Kemudian nanti hasilnya ini keluar ini. Ya kan, modelnya. Ini. R-square-nya 0,954. Dilihat 0,94. Kemudian dibuang income-nya dulu, variabel income. Ya kan? Dia buang variabel income dulu. Kan? Dilihat juga R-square-nya masih tetap. Ya kan? Nggak beda jauh kan ke 0,954, 0,953. Dia dibuang. Kemudian dibuang lagi variabel laju penduduk. Ya kan? Dilihat lagi R-square-nya. 0,953. Ternyata nggak berpengaruh signifikan, ya kan? Dibuang. Terus dibuang lagi pesaing, ya kan? Dibuang lagi pesaing. Oh, ternyata sampai pesaing ini dia. Berarti apabila 3 variabel ini yang dibuang, maka sisa berapa? 2, Pak. 2, Pak. Sisa 2, ya kan? Sisa 2 variabel, yaitu promosi dan outlet, ya kan? Di sini dengan 2 variabel promosi outlet, dia nilai R-square-nya 0,952 gitu. Sedikit bacanya emang sedikit berbeda ya, tapi intinya sama dilihat dari sini ya. Oke, sama sih modelnya pun kita lihat di sini. Nah, di sini kita ambil karena kita tadi yang melakukan iterasi 4 kali ya, 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi model yang paling bagus adalah model keempat, iterasi keempat, yaitu dengan masukkan outlet dan promosi. Maka modelnya pun sama. Nih. Modelnya sama ya, 64639. Ya kan, modelnya sama. Nih. Oh, mana tadi? Ini ya, sama. Modelnya pun sama, hasilnya pun sama. Ya. Karena kita menggunakan aplikasi, jadi terserah kalian mau menggunakan metode yang mana. Gitu. Kalian mau menggunakan metode yang mana terserah. Ya kan? Tapi cara membacanya dengan menggunakan aplikasi dengan seperti itu. Tapi nanti coba saya cross check nanti perhitungannya menggunakan manual apa iya. Jadi kalau semua tapi firasat saya kalau perhitungan yang ini nggak mungkin menggunakan manual. Sangat menguras waktu. Kalian aja kemarin hanya sampai hipotesis saja banyak yang terlambat. Beneran. Apalagi nanti statistika inferensia 2 sampel, kemudian ANOVA panjang. Gitu. Firasat saya mungkin ya modelnya nanti seperti ini, dikasihkan output. Firasat saya ya. Jadi, karena saya juga nggak bisa memastikan, karena soalnya kan adalah iuran ya. Iuran dari banyak dosen, dan saya kan nggak bisa ngecek satu-satu. Ya kan? Seperti itu. Firasat saya seperti itu. Kalau nggak gitu, modelnya pakai aplikasi. Gitu ya. Aja. Nanti kalian baca. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Model ini? Izin tanya, Pak. Silakan. Tapi yang mengenai aplikasinya, Pak, itu kalau ya. SPSS itu
buat di laptop besar apa tidak ya Pak? Aslinya besar sih. Tetapi yang lebih kecil saya sarankan Minitab. Minitab portable. Ya. Kalau untuk aplikasi SPSS termasuk besar. Ya. Saya takutnya, maka saya mikirnya kan device kalian kan belum tentu sesuai ya. Jadi karena saya melihat juga device kalian itu ada yang maksudnya ada yang kompatibel, ada yang enggak gitu. Jadi saya mikirnya apakah nanti itu menggunakan aplikasi atau enggak seperti itu. Tapi kalau untuk aplikasi yang menurut saya ringan adalah Minitab. Ya, di tutorialnya pun di YouTube banyak, nggak beda jauh Pak dengan ini. Jadi nanti gampang untuk membacaannya pun sama kok hasilnya seperti itu. Nanti sumpama ini ya. Nanti kalau sumpama kalian lihat dulu ya. Ini dulu. Coba nanti nyoba-nyoba dulu. Kalian install Minitab. Install Minitab. Ya. Nanti kalau seumpama caranya nanti saya kasih tahu seumpama kalau seumpama ini pengerjaannya menggunakan Minitab. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya terakhir apa? Subtest. Base apa? Subset itu ya. Saya lupa tadi apa tadi. Base subset ya. Base subset. Nah, base subset ini menggunakan Minitab. Ya. Base subset ini menggunakan Minitab di SPSS. Bisa. Nah, tetapi di buku ini mana ya? Dia untung ada contoh ininya. Jadi saya bisa menerangkan outputnya. Sedikit berbeda dengan ketiga tadi. Nah ya, saya tahu, saya baca ini aja juga pusing pakai bahasa Inggris segala gitu kan. Nah, kalau di output ini, di output Minitab, nanti outputnya seperti ini, ada yang seperti ini. Kan beda ya dengan SPSS tadi. Ya kan? SPSS tadi. Tapi cara bacanya nanti gampang lah. Ini bisa. Nah, ini adalah base subset regression. Nah, ini tuh nanti apabila kita menggunakan Minitab, hasil outputnya seperti ini. Kalian bingung kan bacanya kan? Nah, bacanya jadi ini. Ini ada beberapa variasi model. Ada beberapa variasi model. Ini menggunakan data ini. Ini saya bentar. Ini ya. Data ini. Ini data ini. Ada sales, time potent advance, share ini. Ini dia ada berapa variabel X nih? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Ada 8 variabel X. Ini adalah variabel dependent. Ya. Jadi dia ada 8 variabel X, variabel independent, dan variabel Y-nya 1. Nah, kita balik lagi ke sini. Ke base subset. Nah, base subset ini adalah variabel independennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nih. Time, potent, add XP, share, change, account, work, rating. Ya. Ini adalah variabel X-nya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini adalah variasi model yang tersedia. Variasi model yang tersedia. Jadi gini.
Ini modelnya dengan efisiensi yang bagus ya, yang paling efisien. Nah, ini hanya menggunakan, ini anggap aja X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 ya. Ini hanya menggunakan X6. Ya kan? Berarti konstanta, ya kan? Konstanta ditambah Bx6. Nah, variasi yang kedua X1. Berarti konstanta beta 0 ditambah beta 1 beta 1 X1. Semua gini, biar jelasnya saya tulis saja ya. Tadi yang pertama, dia variasi modelnya ada berapa tadi? Ada banyak ya. Nah, itu tadi dia mencari, keluar ya. Nah, ini itu dia hanya menggunakan X6 dengan R square-nya 56, ya kan? 56, 55 dengan standar error-nya 881 ya. Dari sini berarti dia modelnya adalah mana ya biar bisa nulis ya. Jadi ini beta 0 ditambah beta 6 X6. Ini beta 0 ditambah beta 1 X1. Yang ini pakai X3 sama X6 ya. Jadi beta 0 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 6 gitu. Terus. Jadi modelnya seperti itu. Nah, caranya untuk mengetahui mana model yang paling efisien, ya kan, yang paling bagus, yaitu melihat R square-nya yang paling tinggi, ya kan, S-nya yang paling kecil. Ya, untuk mencari model yang terbaik, yaitu kita memilih R yang paling besar dengan S yang paling kecil. Dari sini, yang mana yang memiliki kategori tersebut? Yang 7, Pak. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar. Tulisannya jelek banget saya. Bentar, gini aja biar lebih amannya. Saya besarkan dulu ya. Ini kan ini model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 variasi model. Ya. Nah, yang mempunyai kriteria yang ini tadi yang mana? 13, Pak. 3 dari bawah, Pak. Apa? 13. 13. Yang ini 13 ini berarti ya. Ini. Ya kan? Ya, 13. Selain ada lagi? 11 enggak, Pak? 11. Ada lagi?
Nggak 9 ada. kali, Pak. Berapa? 9. Bila. Kalau dibandingkan 9, masuk juga. Masuk juga. 9 ya. Nah, kalau semua kayak gini ya, banyak pilihannya, ya kan. Untuk memilih mana model yang terbaik, kita harus balik lagi nanti melihat bisa secara manual, ya kan. Seumpama nanti ada yang memang berbeda sendiri, ya kan. Dia R-square-nya paling tinggi, S error-nya, standar error-nya paling rendah. Itu bisa dilihat. Kalau seumpama kayak gini, dia kan ini ya saling tumpang tindih ya. Ada yang R-square-nya tinggi tapi S-nya rendah, ada yang R-nya rendah tapi S-nya tinggi, ya kan? Ya kan? Ada yang kayak gitu kan. Jadi kita bisa memilih kriteria secara manual atau pemilihan kita sendiri. Atau memang kalau memang dirasa hal ini susah, ya kan, bisa kembali lagi dengan 3 metode tadi, ya kan? Karena memang ini yang berbeda, sedikit berbeda dengan base subset tadi, dengan tiga metode tadi yang di awal. Agak susah. Tapi hal ini kalau seumpama dia enaknya itu dari masing-masing model kelihatan, ya kan? Dengan variasi-variasi modelnya itu terlihat keuntungannya gitu. Oh, dengan model ini kita dapat ini loh segini. Ya kan? Kalau 3 model yang awal tadi kan langsung ya, dia langsung dengan menggunakan model yang ada seperti itu, nggak kelihatan. Jadi kita bisa menentukan secara manual mana yang dianggap kita model yang paling efisien. Ya, mana model yang paling efisien seperti itu. Oke, ini memang agak sedikit berbeda. Oh ya, sebelum kita lanjut ini coba cari asumsi dari regresi. Asumsi apa saja yang harus dipenuhi dalam regresi? Izin menjawab, Pak. Silakan. Silakan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi ada uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji non autokorelasi, dan uji non multikoleniaritas dan linearitas. Ya, ada berapa tadi? 5, Pak. 5, Pak. 5. Tadi Pak ulangi. Ya. Ulangi uji normalitas. Homoskedastisitas. Ya. Non autokorelasi. Ya. Non multikolinearitas. Dan linearitas. Uji multiko dan linearitas. Bukan Ya. 4 ya. Setahu saya itu 4. Ya, jadi di dalam melakukan regresi ada namanya asumsi. Ya, asumsi. Asumsi itu syarat melakukan regresi. Nah, hanya sekedar tahu saja, setahu saya ada 4. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi, asumsi yang harus dipenuhi. Normalitas, heterokestastisitas, kemudian autokorelasi, kemudian multikolinearitas. Ya. Nah, syarat itu harus dipenuhi dulu agar regresi itu dapat diterima. Hasil regresi itu dapat diterima. Jadi di dalam metode regresi itu harus memenuhi
asumsi itu dulu. Ya, kalau asumsi itu tadi tidak dapat dipenuhi, uji regresi yang kita lakukan tidak dapat diterima. Itu adalah syarat. Masalahnya kalau di soal masih bisa asumsi dapat dipenuhi, tetapi kalau di real, di dunia nyata sangat susah. Data itu sangat bervariasi. Kadang apabila asumsi satu sudah dipenuhi, asumsi yang lain tidak dapat dipenuhi. Asumsi dua dipenuhi, asumsi keempat enggak. Seperti itu. Tetapi rata-rata apabila kita penelitian ya, tapi bukan ini hasilnya menyalahi aturan. Asumsi dilanggar. Jadi kita bisa melanggar asumsi tersebut, kita abaikan. Itu sehingga nantinya kita tahu atau kita bisa meminimalisir kesalahan atau kita mengabaikan asumsinya tadi. Gitu. Nah, kita masuk ke autokorelasi, ya kan? Autokorelasi. Autokorelasi itu salah satu asumsi yang harus dipenuhi di dalam ini metode regresi, ya, di dalam metode regresi. Kalau kalian search, nanti ada caranya untuk mencari nilai ini autokorelasi secara manual atau menggunakan metode SPSS tadi. Ya, coba kita masuk ke ini dulu. Saya sebenarnya tertarik juga untuk melakukan analisis secara ini manual. Kelihatan SPSS saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di autokorelasi ada namanya ini. Apabila untuk mendeteksi adanya korelasi bisa melakukan dengan ini grafik, tetapi grafik tidak 100% menjamin. Kita bisa mengecek dengan melakukan namanya uji Darwin-Watson. Namanya uji Darwin-Watson. Mungkin nanti saya nggak tahu nanti keluar atau enggak di ini ya, di ujian ya. Tapi nanti saya kasih tahu. Ini caranya sama ya, kalau mau satu-satu atau semua. Jadi kalian lihat di sini caranya sama. Nanti klik statistik di sini, kalian centang Darwin-Watson. Ya. Kemudian kalian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini Izin Pak. Ya. Tadi yang Darwin-Watson ini untuk yang uji asumsi tadi ya Pak? Iya benar. Uji autokorelasi, salah satu aja autokorelasi. Hasilnya banyak ya. Kalau untuk mengetahui uji normalitas menggunakan Lilliefors, Shapiro-Wilk, Heteroscedastas, ada CIF, ada EFF, banyak sekali metodenya. Jadi kalau kita ini kalian pusing sendiri juga ininya ya. Ya, jadi kalau di RPS cuma ini aja autokorelasi saja. Jadi saya menyesuaikan yang di RPS saja. Oke. Nah, oke. Jadi nanti akan keluar output dari Darwin-Watson. Output dari Darwin-Watson. Coba kita lihat di ini ya. Ini tadi keluar ini ya. 1,572. Kita lihat ke PPT yang awal tadi. Kita kembali ke PPT awal. Nah, di dalam Darwin-Watson itu apabila mau melakukan uji manual, formulanya ini. Formulanya ini. Nah, di dalam uji Darwin-Watson nanti kita menggunakan uji hipotesis ya, uji hipotesis. Tapi yang paling sering digunakan itu yang ini. H0 rho sama dengan 0 yaitu tidak ada autokorelasi atau H1-nya rho tidak sama dengan 0 ya kan. Terdapat
korelasi. Ya, dapat korelasi. Nah, caranya jadi di dalam Darwin-Watson coba kalian search kalau kalian buka buku ini ada juga sih di buku tadi yang saya share tadi. Kalau nggak salah ini kalian cari di search uji Darwin-Watson. Kalian search saja uji Darwin-Watson biar kalian tahu. Yang saya kasih tahu yang sederhana saja ya, biar yang penting kalian paham dari uji Darwin-Watson. Mana ya, kok nggak keluar? Sebentar. Kok nggak keluar? Sebentar ya. Sudah? Kalian sudah ini buka Darwin-Watson? Di bukunya ada juga Darwin-Watson. Ya. Kalian buka. Kriterianya di sini. Nah, di dalam perhitungan Darwin-Watson ini ya, dia dirumuskan D ini, D ya. Kriterianya tolak H0, gagal tolak H0 bagaimana? Nilainya, jika gimana? Tolak H0 jika ada yang paham? Tolak H0 jika nilai uji Darwin-Watson D kurang dari apa? DL. Gagal tolak H0 jika nilai D lebih besar dari DU. Benar nggak? Kalian udah buka belum? Udah dibuka? Nah, coba dibuka dulu. Biar kalian tahu. Kalau nggak tahu nanti sebentar, saya nge-lag. Nah, jika nilai D kurang dari DL, maka tolak apa gagal tolak? Sesuai PPT tadi. Tolak ya. Nih. Kan hipotesisnya H0 rho sama dengan 0. Artinya tidak ada autokorelasi. Ya. Alternatif hipotesisnya paling sering yang digunakan ini. H1-nya rho tidak sama dengan 0. Ya. Ada autokorelasi. Ya. Jadi kalau tolak H0 maka ada korelasi atau enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, ya. Jadi coba nilai Darwin-Watson tadi berapa? 1,527. Kita bandingkan dengan tabel Darwin-Watson. Di buku kalian buka, di buku ada tabel Darwin-Watson.
Ya kan? Ada nilai Darwin-Watson. Tahu di halaman 751. Sudah dibuka? Udah, Pak. Sudah. Tadi variabelnya ada berapa? Variabel X-nya. 5 ya. 5. Kemudian N-nya ada berapa? 15. Ya. 15. Kategori di dalam uji Darwin-Watson itu jadi apabila nilainya D kurang dari DL, maka sebentar, komputer saya nge-lag. Maka apa? Tolak apa gagal tolak? Tolak, Bila Pak. nilai D tolak. Apabila nilai D lebih besar dari DU, Gagal tolak. Gagal, Pak. gagal tolak. Gagal tolak. Apabila nilai D di antara DL dan DU, Tidak. Tidak dapat disimpulkan. tidak dapat disimpulkan atau diketahui ada korelasi atau tidak. Iya, benar. Ya. Jadi ada 3 kriteria itu ya. Oke, ada 3 kriteria itu untuk mengetahui ada ini enggak, ada autokorelasi enggak di dalam ini. Tadi nilai Darwin-Watsonnya berapa? 1,527 ya. 1,527. D-nya 1,527. Yang di SPS tadi. Maka untuk membaca nilai Darwin-Watson, N-nya tadi berapa? 15 ya? Iya, Pak. N-nya 15. Kemudian, nah, ini itu adalah variabelnya. Nanti kalian bisa download di internet yang lebih lengkap ya. Ininya, variabelnya ada banyak. Ini adalah variabelnya. Variabelnya tadi ada berapa? 5. 5. 5, Pak. Kan yang saya uji 1 kan. Tadi kan saya ngujinya 1. Bisa 5. Kita masukin 5 aja ya. Nah, tapi kan saya ngujinya tadi 1 ya. Ini korelasi linear. Nah, ini kan cuma 1 saya. Bisa 5. Coba kita masukin 5. Ada Darwin-Watson enggak? Klik Darwin-Watson. Oke. Nilai Darwin-Watsonnya berapa? 2,202. Ya, 2,202. Izin Pak, masih Belum terlihat, Pak. SPS, Pak. Oh, belum ya? kelihatan, Pak. Oke. Ini. Hasilnya ini. Nih. Ya, menggunakan 5 variabel. Oke. Nanti keluar tuh. Nah, coba kita balik lagi ke tabel Darwin-Watson. Nah, di tabel Darwin-Watson, D-nya berapa tadi? 2,202. 02. Variabelnya 5, ya kan? N-nya berapa? 15. Ditarik di sini ya, sini. Sini kan? Ya. Nah, nilai 2,202 dia di mana? Di atasnya DU. Di antara ini ya. Di antara ini. Ya kan? Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada korelasi. Tidak dapat disimpulkan apakah ada korelasi atau tidak. Jadi kesimpulannya itu tidak dapat disimpulkan
ada korelasi atau tidak. Kalau dia kurang dari DL, maka ada korelasi atau tidak? Ada, Pak. Ya, kalau lebih dari mohon maaf, saya bentar. Kalau lebih dari DU, mohon maaf, DU, kalau lebih dari DU, ada korelasi atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Gitu cara bacanya tabel ini. Nah, Pak, kalau seumpama ada korelasi, terus cara penanganannya ada penanganannya. Jadi dia menggunakan metode CFH namanya itu. Ya, pokoknya panjang, dia harus mentransformasi data dan lain sebagainya. Prosesnya panjang untuk menanggulangi sebuah asumsi itu. Ya. Jadi kalian cukup tahu ini aja. Cukup tahu korelasi itu apa. Terus ya apakah dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Itu aja. Ya. Izin Pak, tadi yang N15 sama yang 5 itu lihat dari mana ya Pak? Ya. Ini yang atas ini adalah variabel yang diujikan. Variabel independennya. Nah, N-nya ini, N-nya itu jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya tadi kan ada berapa? 15 ya. 15 kan ya? 15. Gitu. Ya. Kalau untuk perhitungan manual nanti pesan aja, gampang lah ininya. Gimana Mas Altos? Menjawab. Terima kasih Pak. Oke. Bosan ya saya. Saya pasti kalian juga bosan nih. Nah, kita ini aja ya, biar kalian lebih paham. Saya kasih penugasan aja. Kalian resume aja, ya. Ya, soalnya banyak yang iya gitu aja. Tapi hasilnya nggak tahu juga gitu. Bukan masalah, bukan menghina, tapi memang rata-rata gitu. Saya pun juga begitu, gitu loh. Kadang kalau kita nggak belajar mandiri, nggak dipelajari lagi, lupa, gitu. Ya. Jadi bukan saya itu menghina, saya itu juga pernah jadi kalian, jadi saya pun tahu. Apalagi saya yang di kelas diajar di kelas aja lupa, apalagi online gitu loh, ya kan? Yang ini ya. Jadi kalian meresum dimulai dari korelasi. Korelasi, semua terkait korelasi tolong ditulis, ya kan? Nah, kemudian regresi ya, dari regresi linear sampai berganda sampai sekarang. Ini sampai uji autokorelasi. Nanti regresinya setiap orang contohnya beda. Ya, kalian melakukan uji regresi, ya kan? Uji regresi secara manual maupun aplikasi dua-duanya. Pengen tahu saya. Ya. Jadi regresi linear contohnya harus beda ya. Seumpama gini. Seumpama Mas Kevin sama Mas Altos sama-sama ini variabel dependennya nilai ujian. Kemudian variabel X-nya jumlah jam belajar. Menurut saya nggak apa-apa, tetapi nilainya harus beda. Nilai sampelnya harus beda. Paham? Nggak boleh sama. Saya bisa tahu nanti hasilnya kalau sama berarti sampelnya sama. Saya cukup lihat modelnya aja sudah ketahuan nanti. Ya, saya cukup ininya tahu datanya itu sama atau enggak itu bisa kelihatan. Itu ya. Seumpama sampelnya cuma 10, ya kan? Variabel X-nya, variabel Y-nya 1, variabel X-nya ada 1 atau variabel X-nya kalau linear sederhanakan variabelnya X-nya cuma 1. Nanti yang berganda 2. Kemudian untuk yang ini untuk pengujian pemilihan model terbaik bisa maksimal 5 aja.
gitu ya. Jadi kalau contoh-contoh soal di internet banyak sekali, ya. Contoh itu internet banyak sekali. Jadi bisa kalian cari ini. Nanti kalau semua kebanyakan bisa kalian kurangi datanya. Jadi yang penting kalian tahu bagaimana mencari nilai regresi dari manual sampai menggunakan aplikasi. Ya, seperti itu. Nanti yang untuk manual yang kemarin regresi linear berganda kan lewat aplikasi. Yang manual di buku step by sini ada, atau nanti saya tambahkan bukunya ada ya, untuk pencarian manual ya, jadi lebih mudah ininya. Kalau semua pun kalian search nanti ada kok contoh-contohnya banyak sekali di internet seperti itu ya. Kemudian kalian menginterpretasikan hasilnya ya kan, menginterpretasikan hasilnya di R-square, kemudian nanti sum square, mean square itu tadi ya, kemudian uji F, uji T, seperti itu ya. Jadi banyak gitunya. Oke, nanti hasil manual sama aplikasi dimasukkan ke dalam Word atau PDF ya. Jadi disandingkan hasilnya sama enggak gitu. Oke, paham ya. Nanti kalau semua nggak paham nanti Mas Kevin biar tanya ke saya. Gitu. Untuk dikumpulkan 2 minggu lagi nggak apa-apa sih. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Livia. Ini telat sih, Pak, nanyanya ya. Ya, Dari nggak apa-apa. penjelasan yang tadi, Pak. Kalau itu kan tadi variabel Y-nya cuma 1, memungkinkankah, Pak, kalau kasus kayak gitu variabel Y-nya lebih dari 1, Pak? Oh, memungkinkan sekali, kalian yang nanti yang memungkinkan ngerjainnya. Ya. Memungkinkan sekali Mbak Livia. Ada. Jadi di dalam statistik itu nggak ada yang nggak mungkin ya, karena statistik itu menghitung ilmu kemungkinan ya. Kemungkinan itu dihitung ya. Namanya juga statistik kan peluang itu kan dihitung. Jadi kan dia menghitung hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin terjadi. Ada Mbak Livia, jadi dinamakan ini multivariat, namanya multivariat. Jadi ada variabel-variabel yang berganda. Jadi Y-nya itu lebih dari 1, Y1, Y2, Y3. Tapi di dalam materi ini tidak dibahas, karena memang kalian belum sampai dari situ. Karena kita harus tahu konsep di awal dulu. Konsep di awal dulu. Memang saya akui di dalam materi multivariat lebih berat lagi, karena nantinya Y-nya itu kan dia mungkin Y-nya lebih dari 1, bahkan ada Y sampai 3, 5 itu bisa sampai 5. Ditambah X-nya itu lebih bisa sampai puluhan. Kita harus menghitung hal-hal tersebut sudah biasa. Nah, kalau seumpama kayak gitu, tapi nanti nggak akan keluar di sini di mata kuliah ekonometrika, saya yakin nggak akan keluar, ya, nggak akan keluar. Tapi hal tersebut ada memang peluang dependen, variabel dependen itu bisa lebih dari 1, memang bisa, gitu, memang bisa variabel dependennya lebih dari 1 itu memang ada, ya. Tetapi memang nggak dibahas di materi ekonometrika ini. Nanti dibahas di namanya mata kuliah multivariat. Pak, makasih. Iya. Izin bertanya, bolehkah Pak? Silahkan Mbak Sarah. Dari yang tadi 4 prosedur itu, yang step forward gitu-gitu kan hasilnya sama. Berarti itu tingkat keakuratannya juga sama ya Pak? Sama. Karena hasil model terbaiknya kan sama tadi. Iya. Ya kan? Kemudian hasil dari uji F dan uji T sama nggak? Sama juga. Kalau kalian nanti saya share hasil ininya, outputnya ya. Saya share aja ya. Sini nanti kan kalian bisa lihat tuh hasilnya itu sama persis ya. Tetapi apabila kita kembali lagi, kalau perhitungan aplikasi ini memang gampang, kita tinggal klik aja. Tetapi di dalam perhitungan manual ada plus minusnya. Ada yang perhitungannya panjang sekali, ada yang perhitungannya nggak terlalu panjang. Jadi lebih memudahkan perhitungan lah, intinya seperti itu.
gitu, lebih mudah perhitungan. Tapi nanti kalian nggak perlu yang manual aja, yang aplikasi saja menurut saya. Tapi saya nanti ini dulu saya konfirmasi nanti terkait materi ini, nanti apakah menggunakan aplikasi atau manual, seperti itu ya. Nanti kalau semua manual, coba nanti kita melakukan perhitungan manualnya seperti apa, gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, tadi tugasnya ya, nanti kalian mengumpulkan 2 minggu lagi. Kalau nggak ada, bisa on cam dulu. Saya mau ambil gambar. Sudah ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti perkuliahan maraton dari kemarin sampai sekarang ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya mengajar. Ya, saya ulang lagi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat terus.